Kisah diawali dengan sebuah stasiun luar angkasa pertama bagi umat manusia yang bernama Alpha. Tujuan dibangunnya stasiun tersebut untuk memudahkan astronot menjalankan setiap misi. Singkat cerita, pada tahun 2100, tiba-tiba datang sebuah pesawat berukuran sangat besar yang ternyata itu sebuah alien dari planet lain untuk bersilaturahmi, dan sejak saat itu banyak sekali alien yang datang agar saling bertukar pengetahuan. Tak terasa, stasiun Alpha yang awalnya kecil, lama-kelamaan berubah menjadi stasiun yang sangat amat besar yang mampu menampung jutaan penduduk. Dan inilah Jaka Sembung. Loh, dan inilah Valerian and the City of a Thousand Planet. Good luck. Di sebuah planet biru yang planetnya itu mirip dengan bumi, kita sebut saja planet itu sebagai planet Mule. Terlihat penduduknya yang mempunyai struktur tubuh mirip seperti manusia dari tangan, kaki, telinga, dan suka korupsi. Warga Mule rupanya mempunyai rutinitas memanen sebuah mutiara dari dalam laut, dan saat mereka melakukan semua aktivitas dengan tentram dan damai, tiba-tiba banyak sekali benda-benda yang terjatuh dari atas langit yang ternyata itu adalah sebuah kapal luar angkasa yang terjatuh. Kemudian, warga di sana mencoba mengecek salah satu pesawat itu, dan tak berselang lama, ada sebuah pesawat luar angkasa yang sebesar bulan jatuh ke planet itu. Lalu, mereka mencoba menutup pintu pesawat itu dan berharap bisa selamat dari insiden mengerikan itu. Namun, tak disangka, putri dari kepala suku di sana masih berada di luar, yang akhirnya, dikarenakan dia tidak akan bisa selamat, dia pun memancarkan sebuah energi kosmik ke seluruh alam semesta, dan salah satunya adalah bumi. Kita berpindah kepada agen yang kita sebut saja Valerian. Ini bebenguknya. Valerian terbangun karena merasakan energi kosmik masuk ke dalam tubuhnya. Dan tak berselang lama, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah misi bersama pacarnya yang kita sebut saja Laurel. Ini congornya. Valerian dan Laurel pun bergegas pergi menuju ke planet Kirian. Saat sampai di planet Kirian, mereka pun bergegas pergi menuju pasar antar dimensi yang dimana semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta berada di pasar tersebut. Ketika mereka sampai di pasar itu, Valerian pun bergegas masuk ke dalam pasar, dan sedangkan Laurel menghampiri salah satu penjaga dan menembakkan alat khusus sehingga mereka bisa mengontrol tubuh penjaga tersebut agar bisa mengawasi pergerakan Valerian. Setelah itu, Laurel pun masuk ke dalam pasar tersebut sambil membawa sebuah kotak khusus untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu, kita diperlihatkan Valerian yang bertemu dengan tentara yang menyamar. Lalu, dia diberikan sebuah kotak yang mirip dengan kotak yang dibawa oleh Laurel. Tentara itu pun memberikan sebuah senjata kepada Valerian agar dia bisa menyerang musuh yang berada di dimensi lain. Singkat cerita, Valerian pun berhasil menemukan lokasi musuh yang dimana dia melihat bangsa Mule yang sedang bernegosiasi dengan bangsa Aegon agar mereka bisa menukar ratusan mutiara dengan benda yang bernama Converter Mule. Saat bernegosiasi, bangsa Aegon mengetahui bahwa Converter Mule merupakan hewan planet asli dari Mule yang dapat melipat gandakan mutiara dan juga berlian. Keadaan di sana pun memanas. Ketika bangsa Aegon akan menyerang, tiba-tiba Valerian datang dan menodong kepala bangsa Aegon. Lalu, dia mengambil Converter Mule dan memasukkannya ke dalam kotak yang sebelumnya dibawa oleh Laurel. Ketika Valerian akan mengambil mutiara milik bangsa Mule, tiba-tiba ada seekor anjing yang menggigit tangannya dan membuat kotak itu rusak sehingga menyebabkan tangan Valerian terjebak di dalam kotak dan tak bisa keluar. Sesaat setelah itu, Valerian pun mencoba kabur dan salah satu penjaga di sana menyadari dirinya dan langsung menembaki dengan bola-bola magnet yang mampu menempel pada tangannya sehingga membuat dirinya jatuh ke dalam ruang bawah tanah.
Ketika berada di ruang bawah tanah, ternyata di sana ada seorang bocil alien yang untungnya bocil alien itu menembakkan bola-bola magnet yang ada pada tangan Valerian ke arah musuh hingga akhirnya bola magnet itu pun berhasil lepas. Homework to do. Singkat cerita, ketika Laurel berhasil memperbaiki kotak yang rusak, tiba-tiba para tentara menyuruhnya untuk berlari menuju bis karena para bangsa Aegon yang marah karena konverter mule-nya dibawa oleh Valerian pun mengeluarkan hewan buas yang sangat amat brutal. Dan alangkah kebebengannya mereka karena hewan itu kebal terhadap peluru sehingga Valerian dan Laurel pun memutuskan kabur menggunakan pesawat dan meninggalkan para tentara itu di bis. Tidak setia kawan. Lalu kemudian, mereka bergegas menuju ke stasiun Alpha yang menjadi pusat dari semua makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta dan mereka pun hidup berdampingan. Valerian dan Laurel pun memberikan detail misi yang telah mereka kerjakan kepada seorang jenderal yang kita sebut saja sebagai Jenderal Octo. Ini bebenguknya. Jenderal Octo memberitahukan bahwa ada zona radioaktif yang ada di dalam stasiun Alpha. Seiring berjalannya waktu, zona itu semakin membesar dan mereka telah mengutus sebuah robot maupun pasukan khusus, namun semuanya gagal karena semua yang telah masuk ke zona itu tidak akan pernah bisa kembali. I think I could get through it. We sent several probes, none came back. The air in the zone is unbreathable, highly contaminated. Tak berselang lama, ada seorang komandan yang kita sebut saja Komandan Arun. Ini parasnya, Komandan Arun mengatakan bahwa dirinya akan membersihkan zona merah tersebut dan meminta Valerian dan juga Laurel menjadi pengawalnya. Humor we have to cut out as soon as we can. If we don't, and this cancer keeps... Valerian and Laureline will be responsible for your personal protection. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap untuk masuk ke zona merah tersebut. Namun, Komandan Arun masuk ke salah satu ruangan yang ternyata di sana ada anak buahnya yang sedang menginterogasi salah satu bangsa mule. Rupanya, Komandan Arun diam-diam menyembunyikan bangsa mule yang entah apa yang menjadi alasannya. Yang jelas, Jenderal tidak mengetahuinya. Not yet. We haven't got a peep out of him, but I'm trying something. Saat mereka sedang rapat untuk menjalankan misi, tiba-tiba alarm berbunyi yang rupanya bangsa mule menerobos masuk dan menculik sang komandan tanpa melukai siapapun. Valerian yang berhasil melepaskan diri itu pun menyuruh Laurel untuk membebaskan jenderal dan komandan-komandan yang tertangkap. Dikarenakan sang komandan dipasang alat pelacak, Valerian pun mengejar bangsa mule yang membawa salah seorang komandan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat Valerian mengejar bangsa mule, tak terasa dia masuk ke zona radioaktif yang membuat komunikasi terputus dengan Laurel sehingga Laurel ingin mengejar Valerian namun sang jenderal tidak mengizinkannya. Valerian, do you copy? That zone is under enemy control. It's too dangerous. Untuk mencegah Laurel kabur, jenderal mengutus dua penjaga agar Laurel tidak melarikan diri. Namun, dikarenakan Laurel sudah lulus sabuk hitam, dia pun berhasil melumpuhkan para penjaga dan menemui 3 alien kembar yang kita sebut saja Dogan. Dikarenakan Dogan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, mereka pun berniat membantu Laurel untuk menyelamatkan Valerian. No. It's to avoid such situations. All of our information is divided. Dogan membawa Laurel kepada sang penyelam handal yang kita sebut saja sebagai Bob. Ini congornya. Mereka berdua pun pergi ke dalam danau untuk mencari ubur-ubur selaput otak yang biasa hinggap di tubuh paus alien. Kemudian, mereka pun berhasil mengambilnya, namun tiba-tiba... Untung saja mereka berhasil lolos dan kembali ke daratan dengan selamat. Para Dogan menyuruh Laurel memasukkan kepalanya ke dalam ubur-ubur itu agar dia bisa melihat apa yang pernah dilihat Valerian. 30 seconds. Setelah mengetahui posisi dari Valerian, Laurel pun bergegas menjemputnya dan berhasil menemukannya. Karena dia perempuan, ketika dirinya melihat kupu-kupu, dia refleks memegangnya yang ternyata... Ya, rupanya itu adalah sebuah jebakan dari bangsa Boulan. Bangsa Boulan pun membawa Laurel ke dalam wilayah kerajaannya. Jika Valerian memaksakan masuk ke dalam wilayah kerajaan itu, maka dia akan melanggar perjanjian diplomatis dengan para Boulan. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam tempat bernama Lembah Surgawi untuk mencari bangsa alien Glamapot yang mampu berubah menjadi makhluk lain.
Ketika dia menemukan bangsa Glamapot yang kita sebut saja sebagai Bubble, ini bebenguknya, dia pun meminta Bubble untuk membantunya mencari Laurel ke dalam kerajaan bangsa Bowland, dan Valerian pun berjanji membebaskan Bubble jika mereka berhasil menyelamatkan Laurel. Hey. What the hell is that? That is you, when you are 10. Okay. No, not this. Bubble pun menyetujuinya dan memasukkan Valerian ke dalam tubuhnya. Kemudian, Bubble merubah dirinya menjadi bangsa Bowland dan berhasil masuk ke dalam kerajaan Bowland tanpa ketahuan. Give me a second to get the hang of it. Hurry. People are Being honest. Story of my life. How young were you when you lost? Ketika mereka mencari keberadaan Laurel, tanpa aba-aba penduduk di sana memberikan perintah kepada mereka untuk mengantarkan makanan kepada Raja Bowland. Lalu ternyata Laurel pun berada di sana dan sedang mengantarkan makanan untuk Raja Bowland. Mereka pun berencana untuk membawa Laurel ketika penjaga di sana lengah. Namun, mereka menyadari bahwa Laurel tidak mengantarkan makanan, akan tetapi Raja Bowland hendak memakannya. Bubble dan Valerian yang menyadari itu pun langsung bergegas melawan bangsa Bowland dan menghabisinya. Yang mereka pikir sudah habis, ternyata banyak sekali bangsa Bowland yang kembali berdatangan, lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam sebuah gorong-gorong untuk menyembunyikan diri. Woohoo! Bravo! That was amazing. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tak disangka Bubble mendapatkan luka yang sangat amat serius dan tak berselang lama, Bubble pun tewas. Di sisi lain, Jenderal Octo yang mengetahui ada salah satu penduduk Mule yang ditahan, dia pun mencurigai Komandan Arun sehingga dia meminta para petinggi untuk menyelamatkan penduduk Mule dan menangkap Komandan Arun agar dia diadili. Captain, what's going on here? I report directly to... In the absence of the commander, I am in command on Alpha. We will take you to a jail, but our doctors will take care of you. Tak berselang lama, Jenderal pun menuju ke zona merah dan membawa pasukan serta robot untuk menjaganya. Sementara itu, di sisi lain Valerian dan Laurel berhasil menemukan tempat bersembunyinya bangsa Mule. Lalu kemudian, keluarlah sosok ketua suku dari bangsa Mule dan mengajak mereka masuk ke dalam dinding pembatas itu. Pearls. My name is Suri. Ketika mereka masuk ke dalam dinding pembatas tersebut, ternyata selama ini zona merah bukanlah zona radioaktif. Rupanya, zona merah terbentuk karena ada sebuah pesawat yang dibuat bangsa Mule di titik tersebut. Ketua suku di sana pun memberitahukan mengapa Valerian bisa menemukan mereka karena di dalam tubuhnya terdapat jiwa dari Putri Hio yang saat awal film tadi memancarkan cahaya kosmik. Sometimes it finds a benevolent host. Ketua suku itu pun menceritakan bahwa mereka telah hidup di planet Mule beribu-ribu tahun lamanya, hingga terjadi peperangan di dekat planet mereka antara pihak manusia dan ras alien. Ketika manusia memenangkan pertempuran, kapal musuh yang sangat amat besar itu pun terjatuh ke planet mereka dan menghancurkan planet Mule. Bangsa Mule yang berada di dalam pesawat itu pun mempelajari apa yang ada di alam semesta, termasuk cara menanam buah-buahan, masak, pasang galon, dan banyak lainnya. Selama bertahun-tahun, pesawat mereka terombang-ambing di angkasa hingga ada tukang rongsokan yang membawa pesawat mereka ke stasiun Alpha. Selama mereka di sana, mereka mempelajari pemrograman yang sangat canggih hingga mereka dapat membuat pesawat sendiri. But with what we have learned, we are now able to replicate A Mule converter. Tak hanya itu, mereka berhasil membuat alat yang bisa membentuk sebuah planet yang mirip dengan planet sebelumnya. Namun, mereka membutuhkan satu-satunya konverter Mule yang ada pada Laurel dan juga sebuah mutiara yang dicuri oleh Valerian. You know our story now. Kemudian, ketika sang ratu mulai menumpahkan mutiara-mutiara itu, secara ajaib seluruh kapal berubah menjadi dunia yang sebelumnya mereka tempati. Di sisi lain, para pasukan khusus dari manusia berhasil mengepung pesawat itu. Kemudian, Valerian menghubungi Jenderal Octo agar tidak menyerang warga Mule. I can't believe they do that. The general followed procedure. Yeah, Give me a physical description. Dikarenakan Jenderal Octo menginginkan bukti bahwa Komandan Arun benar-benar yang telah menghancurkan planet Mule, Valerian pun memberikan telepon kepada Komandan Arun. Alih-alih berbicara tentang fakta, Komandan Arun malah memberikan perintah pada pasukan Getrons miliknya untuk menyerang semua orang termasuk Jenderal Octo dan semua pasukan khusus yang ada di balik dinding. Annihilate them all.
Valerian yang melihat itu pun berlari keluar dinding untuk membantu pasukan khusus. Setelah membereskan pasukan Getrons, Valerian pun kembali ke pesawat milik bangsa Mule. Namun, Valerian terlambat, alhasil dia gagal membawa Komandan Arun bersamanya. Awalnya, Jenderal Octo mengira bahwa dirinya gagal menangkap Komandan Arun, akan tetapi bangsa Mule berhasil mengikat Komandan Arun di sana. Kemudian, Jenderal Octo pun memberikan perintah untuk membawa Komandan Arun agar diadili. Good. Singkat cerita, Valerian pun melamar Laurel menggunakan cincin batu dari bangsa Mule dan misi pun selesai. Tamat, ending yang cukup memiulkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada masukan sebuah film, bisa langsung tulis di kolom komentar agar saya bisa memenuhi hasrat perfilman kalian. Adios, saya Komet, undur diri.